karakter-karakter yang sudah sedikit saya mengenal, karena waktu dulu SMK itu 30 sekelas itu 38 ya, 38 siswa Miss Angel Pak Agung itu. Jadi saya 5 kelas dan 7 kelas lah itu. Saya sudah harus menghafal karakter-karakter anak seperti itu. Jadi di sini agak lebih sedikit, tetapi ruang lingkupnya mereka harus lebih membangun lagi komunikasi. Yang tadinya masih malu-malu seperti itu. Di sini saya harus bisa mengenali dulu dunia anak-anak seperti itu. Terima kasih. Mungkin perkenalan saya nanti lebih dalam lagi boleh kita ada tanya jawab seperti itu. Gitu aja Miss Angel. Oke, terima kasih. Mungkin, Terima kasih Miss Afun. Ya, Bapak Ibu, kita di sini lebih banyak sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kendala-kendala itu boleh disampaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Agung, saya nggak bisa share screen Pak Agung. Jadi saya langsung aja ya. Ini saya nggak bisa share screen. Host disable. Ya. Jadi materi pertama yang akan kami sampaikan sebagai wali kelas, yang pertama adalah penggunaan seragam ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kita sudah bagi seragam, kita sudah ambil seragam, mungkin masih ada beberapa orang tua yang belum ambil seragam. Mungkin yang tadi belum disampaikan oleh kesiswaan, jadi besok Senin kita mungkin sudah mulai menggunakan seragam, tapi saya mohon atau saya ingatkan kembali, kalau mencuci seragamnya tolong dipisah ya Bapak Ibu ya. Karena tadi memang ada orang tua yang yes, terima kasih, tapi sebenarnya ada tambahan itu Pak Agung. Sebenarnya tadi ada orang tua yang menginfokan ke saya kalau seragam putihnya kelunturan, Miss, gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum dicuci, minta tolong untuk seragamnya dipisah untuk yang berwarna sama yang putih gitu. Kemudian untuk penggunaan seragam sendiri, untuk hari Senin itu menggunakan biru putih ya, nasional Bapak Ibu, biru putih nasional SMP. Untuk hari Selasa, batik, ya Pak Agung ya? Miss. Ya? Maaf Miss, ini bukan mama saya ya, soalnya mama saya lagi kepergian. Ya, ini dengan siapa? Regina, Miss. Oh, Regina ya? Iya, 7A. Ya, ya. Gimana Regina? Apa sih? Seragam saya udah ada belum? Atau gimana ya? Agung mungkin bisa dijawab, Pak Agung. Oh, itu memang nanti biar mamamu aja, Regina ya, karena masih ada komunikasi dengan penjahitnya langsung untuk ke tempat penjahitnya, karena kemarin belum sempat seragam, gitu ya. Oke lah. Oke lah ya. Untuk hari Selasa menggunakan batik Bapak Ibu, atasnya batik biru. Kemudian untuk hari Rabu itu menggunakan seragam khas yang kemejanya itu warnanya agak kekuningan, bawahnya hitam. Untuk Kamis itu menggunakan seragam polo, bawahnya jeans. Dan untuk hari Jumat itu menggunakan pramuka, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian maaf nih. Iya, maaf. Miss, saya orang tua dari Jonathan Felix. Iya. Seragam polonya Jojo belum dapat. Iya, nggak apa-apa, Mam. Itu kemarin kan saya sudah infokan ya, kalau seragamnya yang polo memang belum dapat, nanti bisa pakai kaos berkerah dulu kalau ada. Kalau nggak ada, kemeja biasa juga nggak apa-apa, Mam. Nanti akan disusulkan dengan seragam olahraga ya, Bapak Ibu, karena memang seragam olahraga belum jadi itu. Nanti akan terima kasih. Ya, terima kasih Mama Jojo. Begitu Bapak Ibu untuk penggunaan seragam ya. Apakah ada pertanyaan dulu untuk ini? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Saya Miss? Iya Mama. Sorry Miss, itu tadi hari Senin apa seragamnya Miss? Oh ya, hari Senin seragamnya nasional ya Mam ya. Biru putih, yang atasnya kemeja putih, bawahnya biru, celana ya, okay. Kemudian Selasanya Miss? Selasa itu batik bawahnya biru. Kemudian Rabu itu khas yang kemejanya agak warna kuning itu.
bawahnya Oh hitam. iya. Ya, Hitam ya, oke. ya. Untuk Kamis itu polo. Nanti kalau yang belum datang seperti Jojo tadi bisa pakai apa namanya polo berkerah warna apa aja nggak apa-apa deh. Oh, Atau kemeja. oke. Kemudian untuk Jumat pramuka. Oke, Begitu. Miss. Ya, Ya, makasih, Miss. terima kasih, Mam. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang kesepakatan kelas. Kami sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran, Bapak Ibu ya, kami sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Di kesepakatan kelas yang di kelas saya, itu menurut saya mayoritas adalah kita wajib on cam selama PJJ gitu ya. Nah, untuk ini saya mohon juga untuk bantuan orang tua karena mau nggak mau tetap kita komunikasinya dengan orang tua gitu ya. Minta tolong untuk anak-anak bisa diingatkan kalau misalkan kalau mereka off cam atau mungkin mereka terlambat masuk Bapak Ibu. Kita maksimal 10 menit untuk masuk di Zoom seperti yang tadi Miss Erna sudah jelaskan. Jadi memang ada beberapa kemarin seperti di kelas saya itu saya sampai WA ke mamahnya atau ke papahnya gitu. Saya maunya supaya anak ini nggak terlambat gitu. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru yang lain juga melakukan hal yang sama. Gitu. Kita sama-sama ya Bapak Ibu ya saling mengingatkan untuk putra-putri Bapak Ibu untuk segera masuk ke Zoom maupun mereka harus on cam. Selain itu Bapak Ibu karena ini sistemnya PJJ ya, bukan di kelas, jadi kita sulit Bapak Ibu kalau misalkan anak-anak tuh kalau diajar tuh cuma diem aja. Gitu. Suka kalau misalkan ditanya cuma diem aja. Atau misalkan kalau lagi off cam mereka tuh ditanya Regina gitu nggak jawab nggak tahu deh itu anak kemana misalnya ini contoh ya Regina ya ini contoh misalnya seperti itu makanya dari awal kita kesepakatan kelasnya adalah on cam kemudian mereka sebisa mungkin untuk aktif menjawab gitu. Kemudian yang ketiga itu komunikasi dengan wali kelas. Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sudah didampingin oleh wali kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada masalah apapun atau ada kendala apapun boleh langsung chat wali kelas atau telepon wali kelas. Kecuali saya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu handphone saya itu kalau di telepon WhatsApp itu sering nggak masuk notifnya. Jadi suka panggilan tak terjawab. Seperti itu. Saya nggak tahu harus diapakan handphone saya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ada orang tua yang telepon saya kok nggak bisa-bisa, ditelepon berkali-kali kok nggak bisa-bisa gitu. Karena memang kendala handphone saya seperti itu. Saya dulunya nggak pernah kayak gini Bapak Ibu, cuma tiba-tiba aja sering seperti ini. Jadi mungkin bisa langsung WA aja nggak apa-apa. Nanti kalau saya sebisa mungkin atau wali kelas yang lain pasti sebisa mungkin untuk membalas gitu Bapak Ibu ya. Cuma memang keterbatasan kami mungkin kecuali Pak Agung ya. Kalau Pak Agung tuh tidurnya malam kayaknya. Pak Agung tuh biasa tidur malam Bapak Ibu ya. Jadi mau di chat jam berapa aja dibalas gitu ya. Nyiapin susu anak, Bu. Oh gitu. Ya. Enak banget jadi istrinya ya. Ya, kalau keterbatasan Bapak Ibu, keterbatasan waktu untuk kami wali kelas, mungkin bisa agak, ya ada waktunya lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ya, supaya kita bisa membalasnya juga. Atau mungkin tadi Bu Afun juga mau menyampaikan sedikit ya untuk Ya. nanti info tambahan lagi nih Bu. Kalau saat chat grup ya ada beberapa wali murid yang menanyakan, memberi masukan ya. Tolong di grupnya jangan ada interaksi dua atau banyak seperti itu. Tetapi cukup ada sumber aja informasi dari saya seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau menanyakan lebih lanjut dan kurang jelas, itu bisa langsung japri ke saya seperti itu. Terima kasih. Itu ya, aja. mungkin ini jadi masukan Bapak Ibu ya. Kalau di kelas saya sih puji Tuhannya nggak terlalu ini ya. Jadi infonya tidak menumpuk gitu. Iya, ini buat masukan saya juga, karena saya juga masih beradaptasi, lalu juga saya juga suka ngebalesin di grup ya, bukan hanya Bapak Ibu juga, saya juga lebih kepada ngerespon gitu, seperti itu di grup. Jadi pas grupnya tahu-taunya dibuka kok ada 85 pesan di grup itu, jadi mana yang info yang penting ini
jadi nggak kebaca seperti itu. Dan itu aja sih Miss, contohnya seperti itu. Mungkin ada beberapa wali murid yang mungkin menambahkan masukan, jadi sumbernya satu aja, nanti ada yang tidak jelas silakan japri, gitu aja. Ya, sebenarnya ini bisa jadi masukan juga sih Bu Afun gitu maupun Bapak Ibu wali murid gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kurang jelas itu bisa disampaikan di grup supaya kalau menurut saya supaya Bapak Ibu yang lain bisa membaca. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain misalnya bukan untuk grup itu bisa dijapri gitu ya supaya infonya juga tidak menumpuk Bapak Ibu. Kalau di grup saya sih nggak terlalu gitu ya. Semoga Bapak Ibu yang lain bisa saling mengerti gitu ya supaya kita sama-sama baca nih Bapak Ibu karena pengalaman dari kelas-kelas sebelumnya terutama yang kelas-kelas tinggi ini orang tua tuh suka nggak baca grup gitu Bapak Ibu. Saya bersyukur banget ini orang tua saya baca grup. Saya nggak perlu japriin gitu ya. Jadi itulah kalau misalnya nanti buat sampai jadi banyak banget, nanti orang tua juga, aduh ini apa sih ini yang penting yang mana? Kadang-kadang suka begitu. Nggak semua orang tua kan sama gitu ya. Iya nggak Pak Agung? Ya, betul. Betul sekali. Oke. Kemudian untuk yang keempat, itu pembelajaran di SMP Bapak Ibu. Ini saya alami di tahun kemarin. Saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu. Ini saya alami di tahun kemarin. Jadi di tahun kemarin itu ada beberapa orang tua itu yang menanyakan ke saya, Miss, remedial untuk SBK gimana? Atau Miss, remedial untuk IPS gimana? Miss, yang remedi siapa aja untuk pelajaran IPA? Saya nggak tahu Bapak Ibu, karena sekarang pembelajaran di SMP itu kan pembelajaran guru mata pelajaran ya Bapak Ibu yang masing-masing. Jadi tidak lagi seperti SD kalau misalnya wali kelas itu mengajar hampir semua mata pelajaran. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah seperti itu, yang remedial siapa aja, itu yang tahu guru mata pelajarannya Bapak Ibu ya. Wali kelas mungkin kalau misalkan diinfo dari Pak Agung sebagai guru SBK, Bu ini yang remed di 7B ini. Nah, itu saya baru tahu. Saya pasti akan langsung share ke grup. Tapi kalau enggak, saya nggak tahu Bapak Ibu gitu. Saya harus menanyakan lagi atau biasanya setiap guru mata pelajaran tuh ada grupnya sendiri Bapak Ibu. Nah, di situ anak-anak biasanya bisa diinfokan. Begitu. Kemudian untuk poin kelima silahkan Pak Agung. Bagian mau diborong, enak ya. Hele. Tuh Bu Angel kalau mengajar kayak gitu itu Bapak Ibu ya. Oke, saya menambahkan juga Bapak Ibu. Nah, sekali lagi juga ini mengenai ngomong-ngomong tentang pengalaman juga ya, karena memang di antara 3 wali kelas ini kalau di sini memang saya yang lebih lama, bukan lebih tua ya Bu Angel. Jadi pembelajaran di SMP ini memang sangat berbeda Bapak Ibu. Itu ada hubungannya nanti yang akan kita alami nanti ketika di SMP, di mana anak-anak diajak mau nggak mau untuk mandiri. Nah ini tantangan buat kita semua, di mana anak-anak harus pagi itu siap menyiapkan dirinya sendiri tanpa ada dibantu orang tuanya, minta tolong orang tuanya. Ini harapan kami, Bapak Ibu jangan kaget ketika anak-anak sudah mulai sedikit emosional juga di sini nanti dia. Itu yang harapan saya bisa kita sama-sama sampaikan persepsinya. Lalu untuk mengenai manajemen waktu, ini yang sering jadi masalah, apalagi di masa PJJ ini Bapak Ibu, ini yang menjadi tantangan yang sangat luar biasa bagi guru dan orang tua juga jadinya ya. Karena banyak sekali penugasan seperti proyek-proyek yang diberikan guru, itu sudah diberikan informasinya bahkan sebulan sebelumnya. Yang sering jadi masalah adalah ketika guru memang memberikan deadline-nya jauh sampai 2 minggu, anak ini malah ngerjainnya mau tepat pengumpulannya. Sehingga banyak sekali yang mengalami keterlambatan. Nah, ini akan sering terjadi. Jadi saya katakan ini sebuah pemakluman di kelas 7 Bapak Ibu. Jadi jangan kaget kalau nanti anak-anak banyak sekali tugasnya sedikit numpuk di akhir-akhir semester kalau enggak di akhir-akhir bulannya. Karena memang anak-anak ini masih menyesuaikan manajemen waktu di SMP. Di mana kalau di SD kan tidak semua ya. Mereka masih modelnya diinfokan guru terus setiap hari diupdate seperti yang saya sampaikan itu ya. Kalau di SMP tidak. Apalagi mereka sudah punya grup
per kelas dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, ini jadi tanggung jawabnya sudah lebih ke anaknya, bukan lagi kepada orang tua untuk informasi, penugasan, dan lain-lain. Itu nanti biar sama-sama tahu, itu yang juga penting. Nah, saya sangat mengharapkan sekali bagi Bapak Ibu untuk memaklumi seandainya memang, Pak, kok anak saya belum selesai ini sih? Kenapa? Nah, nanti kita juga melihat, pasti ada anak seperti itu, pasti akan selalu ada anak-anak yang masih menyesuaikan dengan gaya belajar di SMP. Terutama siswa-siswa yang dari luar SR nih, biasanya kaget. Pak, anak saya kok nggak bisa bahasa Inggris kayak gini-gini. Biarkan saja Bapak Ibu, itu proses anak-anak. Karena memang pada waktunya, pada akhirnya nanti, di SMP akhir kelas 9 mereka sudah mulai nyetel. Bahkan kelas 8 kemarin saya lihat, angkatan sekarang kelas 9 itu mereka sudah sangat-sangat nyetel. Bahwa tugas itu memang harus dikerjakan lebih dulu. Baru mereka bermain game terutama ya. Itu luar biasa ini tantangan kita bersama untuk bagaimana membuat bermain game itu bukan sebuah rutinitas, tapi sebuah hadiah atau gift mereka ketika sudah mengerjakan semua tugas. Lalu yang poin ke-6 ini, perubahan perilaku dalam masa puber, ini yang saya sampaikan tadi. Sekarang semakin hari itu pubertas itu semakin maju ke depan, Bapak Ibu. Bagaimana menstruasi untuk anak SMP itu sudah naik juga, sehingga pola perilaku anak itu sudah mulai menunjukkan mereka sudah mau dianggap dewasa. Nah, ini mau dianggap bisa sendiri-sendiri, bisa mandiri. Nah, ini kita perlu mengawasi anak-anak, apalagi di dunia digital ya. Makanya tadi Bu Angel bilang, Pak Agung kalau malam tidurnya sangat larut sekali. Ya memang, karena saya juga melakukan sidak malam hari Bapak Ibu. Nah, di Instagram mereka saya ini anak belum tidur sih. Pagi harinya saya tanyain, saya cek saya, tidak hanya kelas saya. Semua, bahkan anak saya yang sampai SMA sekarang juga masih saya seperti itu. Karena saya pikir saya harus tahu circle mereka nih. Karena ketika sudah keluar circle, apalagi anak sama Tiadi itu beda gaya mainnya, sosialnya itu beda dengan anak lingkungan yang lain. Itu juga saya selalu mengamati di situ. Saya sangat bersyukur anak-anak juga masih percaya saya ketika saya lihat Instagramnya, saya cek itu mereka juga masih bukan lagi tertutup untuk informasi-informasinya. Sehingga mungkin itu menjadi sebuah kesempatan anak untuk berbagi dengan saya juga. Itu sih Bu Angel, lebih pada saya harap Bapak Ibu bisa sekali lagi memaklumi nanti kalau di akhir semester ada sedikit tugas yang memang itu menjadi sebuah tantangan buat mereka untuk menyesuaikan di Slamet Riyadi, terutama di SMP Slamet Riyadi. Walaupun tadi disampaikan sudah banyak sekali penugasan. Karena saya lihat proyek ini di awal nanti akan menjadi beban anak-anak. Awalnya seperti itu. Karena mereka belum terbiasa membuat proyek. Saya nge-lag nggak sih? Ya tadi nge-lag loh. Luar biasa. Saya ulang dikit deh. Tadi saya mengenai proyek yang akan dilakukan sekolah kita itu, saya yakin di kelas 7 akan menjadi sebuah tantangan Bapak Ibu. Jadi sedikit menumpuk iya, karena proyek ini di semester awal, 3 bulan awal itu masih bersifat perpelajaran Bapak Ibu. Belum dalam satu bagian PBL gitu ya, kelas ini jadi satu. Ini masih satu pelajaran, satu proyek. Dan rata-rata sebenarnya sudah disampaikan sebulan sebelum pelaksanaan. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau bisa cek di buku anggota kelasnya nanti, saya harap anak juga mengisi, bisa dicek di situ tuh mengenai deadline penugasannya sampai kapan, itu ada semua di situ. Jadi selama kita sama-sama berkomunikasi dengan baik, saya rasa semua ini akan terasa mudah. Namanya anak ada kesalahan itu menurut saya wajar, apalagi di awal masuk SMP dengan segala perubahan yang mereka miliki. Itu Bu Angel. Ya Pak Agung nge-lag terus ya Pak. Ya nggak tahu nih, mungkin karena saya ini ya. Nggak ada ya. Pak Agung, sorry saya potong dulu. Sebentar. Bapak Ibu, karena ini breakout room-nya habis ya Bapak Ibu ya, nggak usah akan kembali ke main room. Nanti setelah ini tolong masuk lagi ke breakout room yang kelas 7 lagi ya Bapak Ibu ya. Karena Pak Agung masih pengen ngobrol panjang lebar seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Ya silakan lanjutkan Pak Agung. Bu Angel. Bapak Ibu kalau mau berbagi pengalaman boleh, terutama ketakutan mungkin ya. Pengalaman saya ketika mendampingi anak yang dari luar SR terutama, gimana sih cara belajar sama Tiadi, apa sih kendalanya, tantangannya apa. Mungkin saya dan ada Bu Siska juga di sini bisa membantu kalau ada hal yang ingin disampaikan.
Itu sih Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya kayak gini Bapak Ibu ya. Saya itu orangnya agak bahasa Jawa itu nyelelek. Nyelelek itu apa ya? Suka guyon bercanda-bercanda. Silakan Bapak Ibu pengen tahu apa tentang sekolah Ahmad Riyadi, akan kita coba sharekan. Ini materi ini memang kita buat sebagai landasan dasar mengenai segala aktivitas sekolah kita dan kebiasaan-kebiasaan yang anak lakukan di sekolah. Terutama on cam tadi ya, luar biasa. Silakan Bu Angel mau tanya boleh? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Gimananya, mungkin pembelajaran nanti di kelas 7 seperti apa, atau mungkin kan udah PJJ ya Bapak Ibu ya, di kelas 6 kemarin udah PJJ ya, mungkin ada kendala-kendala yang mau di-sharingkan gitu. Silahkan Bapak Ibu. Kenapa Regina? Itu saya ke lift ke sini. Oke. Ya, mari Bapak Ibu kelas 7 boleh kembali ke breakout room yang kelas 7 ya. Bu Elis tolong dibukakan Bu Elis. Bu Angel. Balik lagi ya? Saya balik lagi. Halo. Kalau lah Bu Elis ya kayaknya ya ini ya. Ini gimana ini teh sebenarnya? Ya Bu, bentar Bu. Udah ditutup saja di sini Bu Silakan Mama Regina. Elis. Oh gitu. Maaf. Daripada kita bolak sudah selesai ya tadi Bu Irna ya. Ya. Oh, Daripada bolak-balik. Kelas 7 bagaimana? Kita masih sering tanya jawab tadi. Iya loh. ya. Iya Bu. Bentar. Atau gini, kelas 8 dan kelas 9 diakhiri dulu. Karena mungkin sudah. Saya bikin kelas 7 ya berarti ya. 9 sudah selesai belum di Jadi mungkin ditutup dulu aja Bu Renita, baik tutup dulu karena tadi sempat menutup. Ayo Mr. Adit kita tutup. Untuk kelas 7 dan kelas 8 dan 9. Bapak Ibu sekalian, intinya dari sekolah terima kasih. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya karena gitu ya, penting meeting. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih atas usulan, pertanyaan, lalu masukan akan kami catat dan akan kami ya nanti setelah doa untuk Bapak Ibu kelas 7 dan para wali kelas 7 bisa melanjutkan diskusinya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas perjumpaan, atas segala hal yang boleh kami, pembelajaran kami untuk semakin lebih baik, atas penyertaan juga dalam pertemuan kami hari ini, sehingga segala sesuatunya Engkau lancarkan. Semoga kami pribadi yang semakin baik dalam mendidik putra-putri Engkau percayakan kepada kami, ya, dan yang Bapa, sekarang kami, aktivitas kami, berkatilah kami hingga malam. Semoga apa yang Kau berikan kami, semoga apa yang Kau tugas-tugas yang Kau percayakan pada kami hari ini dapat kami menjadi persembahan yang sederhana buat nanti malam. Maka doa yang kurang sempurna ini senantiasa kami aturkan padamu dan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu kelas 8, kelas 9. Yang kelas 7 masih join ya? Ya. Iya.
Ya, Ya, sehat selalu. Sama-sama. ya, terima kasih. Selamat siang, sehat selalu. Silakan untuk Bapak Ibu wali kelas 7 melanjutkan. Kelas 8 dan 9 live. Boleh kan? Terima kasih. Minta izin untuk live ya. Bu Wiwin masih di sini ya. Bu Wiwin nanti diisi dulu dari informasi keuangan dari Bu Wiwin. Silakan saya sampaikan ke kelas orang tua kelas 7. Jangan lupa di-record lagi ya. Iya, Bu. Silakan Bu Wiwin. Mau share screen-nya gimana ya Bu Angel? Saya udah bisa belum? Coba sekarang. Bisa Bu nggak? Wiwin udah tak jadiin co-host dari tadi. Oh, Jaringannya support nggak? bentar Bu. Jelaskan dulu Bu sambil nunggu share screen-nya. Kliknya yang mana ya Bu Elis? Bentar. Oh ya udah. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat belum ya? Sudah. Sudah terlihat? Sudah. Ya baik Bapak Ibu. Sudah. Terima kasih waktunya Bu Renita atas waktunya untuk saya menyampaikan mengenai untuk pembayaran uang sekolah dilakukan melalui nota virtual account masing-masing siswa yang diberikan di awal. Ya Bapak Ibu. Diberikannya di awal pada saat siswa masuk SMP kelas 7. Jadi virtual account ini untuk selanjutnya nanti biasanya itu saya singkat menjadi VA. Nomor VA ini berlaku selama 3 tahun selama di SMP. Untuk virtual account kelas 7 itu contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, ini untuk salah satu siswa. Misalnya 821 7002 2122 701. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 13 digit. Untuk 8217002 itu nomor kode SMP. Untuk selanjutnya 2122701 itu adalah kode nomor induk siswa biasanya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk uang sekolah dari sekolah disarankan untuk dibayarkan paling lambat ya Bapak Ibu itu tanggal 10 setiap bulannya. Jadi nanti setelah tanggal 10 itu akan saya data siapa saja yang belum membayar. Daftar anaknya itu akan saya infokan ke wali kelas untuk diumumkan di grup kelas untuk mengingatkan orang tua siswa siapa saja yang belum membayar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk bayarannya Bapak Ibu itu ada slip uang sekolah bisa dikirimkan ke nomor HP khusus untuk itu ke nomor ini ya Bapak Ibu. Kemudian apabila belum bisa membayar tepat pada waktunya, mohon Bapak Ibu menginformasikan ke saya atau ke kepala sekolah atau ke wali kelas juga boleh alasan keterlambatan pembayaran dan menentukan tanggal pembayaran yang disanggupi. Bila tidak ada penjelasan apapun dari pihak orang tua atau wali, maka pihak sekolah akan membuat surat pemberitahuan dan panggilan.
Dimohon orang tua atau wali bekerja sama dengan pihak sekolah dengan mau memenuhi panggilan. Itu di atas di dalam panci. Kemudian ini Bapak Ibu untuk panduan pembayarannya. Jadi ini ke Paninbank ya Bapak Ibu, itu bisa dilakukan melalui ATM atau ATM bersama atau LLJ atau SKN, atau Bapak Ibu juga bisa langsung datang ke Bank Panin yang di cabang Resinda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung membayar cash. Kemudian untuk pembayar uang sekolah, uang gotong royong maupun uang kegiatan, sekarang untuk tahun ini VA siswa yang bersangkutan. Apabila ada orang tua yang membayar melalui rekening yayasan tanpa melalui VA, orang tua akan dianggap belum membayar. Kemudian untuk mulai bulan Agustus, pembayaran melalui aplikasi PPDB yayasan sudah ditutup. Sekian Bapak Ibu informasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Iwi. Terima kasih Bu Angel. Iya, mungkin Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dari Bu Iwin, boleh stop screen? Ya, dari yang tadi Pak Agung maupun Bu Afun bicarakan dan Miss Rini bicarakan, mungkin ada yang mau. Pak Agung, where are you? Oh, ada. Aku di sini untukmu. Mari Bapak Ibu silakan, boleh untuk sharing Bapak Ibu. Terima kasih nih Papa Livia. Oh iya, silakan Bapak Livia. Untuk informasi yang penting tadi bisa diulang, angka VE-nya 5 digit tadi 80 berapa itu bisa mungkin di-share di WhatsApp, yang penting-penting aja, dan kirim informasinya setelah bayar ke nomor berapa tadi 0812 berapa belum sempat dicatat. Oh ya, mungkin nanti Bu Iwin kami wali kelas boleh dikasih virtual account-nya gitu ya. Ya, nanti untuk nomor saya untuk hanya khusus untuk pengiriman slipnya saja ya Bapak ke wali kelas. Kemudian untuk kode. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Papa Livia. Dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid yang lain mungkin ada yang mau sharing-sharing? Mari Bapak Ibu. Saya boleh sharing 2 menit. Oh, boleh, silakan Papa Livia. Saya punya rumah kos di Jogja, upgrade, tujuannya untuk kalau siswa SMP atau SD mau study tour, itu cocok karena satu kamar saya buat kamarnya tumpuk 4. Dan untuk guru ada beberapa kamar yang bisa dipakai. Kalau boleh saya share screen mungkin 2 menit aja videonya, dan ini baru selesai, dan siapa tahu nanti siswa Selamat Riyadi kalau ada kepingin ke Jogja, sharing aja, kalau bukan promotion tapi ya mumpung ada waktu. Siapa tahu kita disponsori juga boleh kok Papa Livia. Boleh juga, khusus Selamat Riyadi. Siap. Silakan Papa Livia. Seneng banget Papa Livia nih. Lagi ada sponsor. Saya Live in Pak, live in. Oke. Bisa dengar nggak ya? Udah Pak. Dengar Pak. Dengar. Suaranya enggak? Cuman kurang keras suaranya. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Yang musola bisa buat berdoa untuk Kristen Katolik, kita rubah di sana. Itu untuk ruang guru. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's
Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves of the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. Terima kasih. Terima kasih Papa Livia. Tanya tahu tempatnya sebelah mana kan saya tahu. Di Babarsari di sebelah UPN sama Atmajaya. Oh iya. Ada 22 kamar, jadi satu kamar kalau 4 orang bisa 4 kali 20 80 siswa. Jadi mungkin sekali berangkat. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Bu Angel, saya menanggapi ini tadi ada Mama Danti ya. Iya, saya juga mau baca. Problem hampir semua orang tua ya Mama ya, kaitannya dengan handphone anak-anak karena di masa pandemi ini karena mereka nggak bisa keluar rumah juga, sosialisasi dengan teman juga nggak bisa gitu ya, terbatas gitu ya, maka HP menjadi satu-satunya media mereka untuk bisa kontak dengan dunia luar di masa pandemi. Nah, kaitan dengan ini sebenarnya udah tentang kelas 7 mungkin nanti bisa kita agendakan nih. Kita akan adakan untuk sesi parent, Bu Elis ada sesi parenting yang membahas nih bagaimana cara atau kiat-kiatnya nih kita sebagai orang tua memanage anak-anak kita supaya efektif ya waktunya di dalam kapan kita harus pakai handphone, kapan harus handphonenya dilepas gitu ya. Ini memang kembali lagi ke pola asuh yang kita terapkan di dalam rumah gitu ya. Karena jangankan Danti Bu yang udah gede, saya aja Rosa udah gadget banget gitu anaknya. Nah ini memang betul kreativitas atau harus ada orang tua harus mampu memberikan pilihan aktivitas kepada anak-anak di rumah gitu. Jadi karena kan memang terlalu lama menatap kamera atau menatap laptop ataupun gadget itu juga tidak baik untuk kesehatan mata. Ini juga harus dibangun kesepakatan, Mama. Makanya tadi di awal saya bilang harus bangun kesepakatan dengan anak. Kalau kamu PJJ-nya dari jam 7.30 sampai jam 11.50, kamu break untuk makan. Setelah itu kapan nih kamu mengerjakan tugasnya gitu. Nah, itu dibangun kesepakatan dengan anak-anak. Dan yang paling penting sebetulnya adalah teladan ya dari orang tua, keteladanan dari kitanya sendiri pun juga harus ada keteladanan yang bisa mereka contoh gitu. Artinya contohnya pada saat kita ada kesepakatan di dalam rumah nih jam sekian sampai sekian kita coba untuk semuanya tidak pegang HP ya. Ini memang tidak mudah, saya tahu sangat sulit gitu ya, apalagi kita sebagai orang dewasa, apalagi kalau yang kayak Pak Budi orang bisnis gitu ya, handphone nggak bisa lepas nih dari tangan kita gitu. Tapi untuk memberikan keteladanan sama anak-anak ya sekali waktu kita memang harus sepakati kita juga memberikan contoh. Jadi anak juga nggak akan balikin ke kita. Mama sama papa juga pegang HP aja, masa adik nggak boleh gitu ya. Nah ini hal-hal sederhana yang bisa kita terapkan dengan anak. Tapi terima kasih Mama Danti, ini nanti akan kita tidak lanjuti ya, kita akan ada sesi khusus ngobrol soal ini juga. Begitu. Mungkin itu yang bisa saya respon dari pertanyaan Mama Danti, Bu Miss Angel. Baik, terima kasih Miss Siska. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin mau sharing. Ini ada Bapak Adam Rafa ya. Oh, Mama David. Siang Mr. Agung. Saya Mama David dari 7A. Kalau bisa usul saat PJJ interaksi dengan anak-anak lebih banyak. Kebetulan anak saya anak pemalu, jadi mungkin kurang bisa berinteraksi. Terima kasih. Silakan Pak Agung. Ya, saya jawab ya. Kebetulan ada 2 orang tua yang sudah request seperti itu ke kelas saya dan wali kelas saya juga. Ini mungkin belum bisa kita lihat sekarang ya Bapak Ibu ya. Bagaimana memang masih pelajaran seminggu dan Bapak Ibu bisa perhatikan antara saya dan Miss Angel itu ada sedikit kesamaan. Itu ngajarnya sama-sama rame. Jadi kalau dari lantai 3 itu bisa kedengaran sampai lantai 1. Nah, mungkin nantinya adalah kita bisa lihat ini ketika sudah berjalan sebulan lebih ya. Start dari Agustus itu baru dikatakan efektif. Sehingga di situ kita bisa lihat. Dan uniknya anak SMP itu Bapak Ibu, mereka di rumah kelihatannya pemalu, diam gitu, tapi di sekolah kadang sebaliknya. Nanti di chat rame, mereka ngomong-ngomong ketika pelajaran, itu ciri khasnya anak SMP. Dan juga yang sebaliknya, di rumah ceria, pas Zoom dia diam aja.
Kayak gitu tuh menurut saya ini masih wajar. Dan mungkin ini juga apa ya? Kalau setahu saya di kelas saya biasanya rame. Bu Angel juga rame sih biasanya. Karena saya terutama ya, saya tuh sering mengajar sambil bermain game. Jadi nanti anak mau nggak mau akan terlibat aktif. Termasuk di OSIS. Di OSIS itu juga saya beri gambaran ke OSIS, beberapa anak tuh malu. Tapi setelah kita berdiskusi bersama dengan komunitas yang sama-sama orang aktif, dia pasti akan terpancing. Walaupun pertama hanya diajak dulu, Pak, saya pengen gini-gini. Ya mungkin gitu sih. Oh ya ini juga nih. Gitu sih Bu. Kita akan berusaha membuat anak lebih aktif lagi di setiap pembelajaran. Nanti kita akan lihat dan boleh Bapak Ibu nanti chatting ke wali kelas. Saya pengen kayak gini, kira-kira terima kasih Bu Angel atau gimana tentang progresnya. Sampaikan ke kami biar kami tahu nih apakah sudah ada perubahan atau belum. Itu sih dari nama Habib. Ya, saya senang Pak. Memang harus ada feedback ya Pak ya, maksudnya progres. Karena memang kalau baru seminggu ini kita belum tahu, apalagi wali kelas. Kalau wali kelas ketemu anak setiap hari itu enak Bapak Ibu melihatnya. Tapi karena ini kita nggak pernah ketemu, jadi agak sulit untuk komunikasinya juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Saya tuh kayaknya. Hah? Ini cerita sedikit ini mengenai dari sama Mas siapa Bu Yuwanita ini ya. Iya. Jadi kemarin itu saya nggak tahu ya, karena saya membuat grup kelas, grup mata pelajaran itu baru tahun ini. Sebelumnya saya nggak pernah membuat sih, karena biasanya saya jadi ketua kelas. Nah, kemarin tiba-tiba saya buat grup kelas 7 SDK ini. Mungkin ini grup saya ya salah satunya ya. Saya chat sampai 1000 chat lebih. Terus saya diam gitu ya, terus saya bilang, 7D pada tenang dulu, jangan ikutan rame. Tiba-tiba langsung sepi lagi. Mungkin kemarin juga ada sebuah kejadian gitu ya. Pak Agung kok ngelek-ngelek ya? Nggak tahu ini, tapi jelas nggak sekarang? Ulang lagi. Jelas nggak sekarang? Mungkin karena ada wajah saya, sinyalnya jadinya bermasalah. Ya, jangan gitu, kalau hitam gitu saya takut loh. Itu kan di OSIS Bu, jangan gitu deh. Jelas, sudah jelas? Yo, jelas. Oke. Kemudian lanjuti mengenai ini, saya kayaknya harus ganti device juga. Mati lagi ya? Mati Bu Angel. Halo. Pak Agung. Tes. Yo.